Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Riza rekaman videonya sangat sedikit berbeda karena Bu Riza ada di tempat nun jauh di sana yang susah cari sinyal. Jadi Bu Riza harus pergi ke tempat lain. Tempat lain pun juga hanya tempatnya nggak bisa tempat yang tenang, sehingga Bu Riza mendapatkan tempat yang begitu aduhai dan juga banyak backsound yang akan mengiringi belajar kita. Semoga nanti tidak mengganggu kalian mendengarkan ya. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, supaya nanti kita tetap bisa belajar di mata kuliah ekonomi internasional. Alhamdulillah kita sampai di pertemuan keempat. Saya berterima kasih kalian masih tetap bersemangat mengikuti perkuliahan Bu Riza sampai di pertemuan keempat ini. Semoga semangatnya tetap terjaga sampai dengan pertemuan akhir kita nanti di pertemuan ke-16. Di pertemuan keempat ini nanti kita akan membahas beberapa hal. Yang ada di samping kanan ini nanti adalah materi-materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai dasar pemikiran comparative advantages, kemudian hukum keunggulan komparatif, contoh keunggulan komparatif, kurva kemungkinan produksi, sampai dengan contoh kurva kemungkinan produksi. Jadi nanti kita akan membahas ini. Kalau minggu lalu kita sudah membahas yang namanya keunggulan absolut ya dari David Ricardo yang merupakan salah satu teori klasik dari perdagangan atau ekonomi internasional. Ya, pembahasan yang pertama adalah mengenai dasar pemikiran comparative advantage. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai absolute advantage atau keunggulan absolut, itu kan masih ingat ya bahwa setiap negara itu harus memiliki yang namanya keunggulan, harus memiliki yang namanya satu barang yang bisa diproduksi secara mutlak, sehingga dia bisa bekerja sama atau bisa melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Tetapi ketika satu negara memiliki dua keunggulan absolut sedangkan negara lain tidak memiliki keunggulan absolut, maka dua negara tersebut tidak bisa melakukan yang namanya perdagangan internasional. Nah, di dalam comparative advantage atau keunggulan komparatif ini biasanya kita mengenal adanya ekonom David Ricardo yang terkenal dengan teorinya keunggulan komparatif. Ternyata ada satu juga yang juga membahas yang namanya comparative advantage atau keunggulan komparatif. Satu yaitu adalah John Stuart Mill. John Stuart Mill menyatakan bahwa suatu negara itu akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage. Berarti apa? Berarti artinya adalah negara tersebut akan mengekspor barang ketika biayanya lebih murah dan mengimpor barang kalau negara tersebut itu kalau misalkan memproduksi barang itu biayanya tambah besar. Nah, John Stuart Mill juga menyatakan kalau nilai suatu barang tadi ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka akan semakin mahal barang itu. Begitu. Itu kata John Stuart Mill. Kalau kata David Ricardo bilang kalau meskipun satu negara tadi memegang keunggulan absolut dalam memproduksi dua barang, kedua negara sebenarnya masih tetap bisa memperdagangkan keunggulan masing-masing sepanjang negara yang produknya menyebabkan inefisiensi mampu mempertahankan efisiensinya pada produksi kedua barang. Jadi memang kalau katanya David Ricardo, meskipun berarti menolak anggapan dari absolute advantage gitu ya, keunggulan absolut, bahwa kalau meskipun ada yang satu negara memiliki dua keunggulan absolut terus satu negara lagi tidak memiliki yang namanya keunggulan absolut, mereka tetap bisa berdagang asalkan tetap bisa menjaga atau mempertahankan. Nah, di slide ini kita membahas mengenai hukum keunggulan komparatif. Di hukum keunggulan komparatif ini kita membahas mengenai dua hal, yaitu teori keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa perdagangan masih bisa terjadi dan menguntungkan antara dua negara meskipun hanya satu negara yang mempunyai keunggulan mutlak pada kedua jenis barang. Sedangkan yang satunya adalah suatu negara mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi barang tersebut lebih rendah daripada negara-negara lainnya. Nah, itu tadi pembahasan yang mengenai
mendukung keunggulan komparatif ya. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi keunggulan komparatif. Kalau di sini menjelaskan ada 4 variabel yang mempengaruhi keunggulan komparatif. Yang pertama adalah mengenai kondisi-kondisi permintaan sifat dasar dari permintaan domestik. Ini artinya adalah bahwa kalau kita tahu bahwa yang namanya perdagangan itu kan harus tahu bahwa permintaan dari negara itu sendiri itu apa gitu ya, sehingga kita tahu bahwa kita butuh barang tersebut atau enggak sih, meskipun misalkan kita ternyata tidak memiliki yang namanya keunggulan absolut pada barang-barang tertentu. Kemudian yang kedua adalah kondisi-kondisi level faktor dan komposisi faktor produksi. Nah, kalau di awal pertemuan dulu, di pertemuan kedua kalau nggak salah kita tahu bahwa setiap negara yang melakukan perdagangan internasional itu karena memang sumber daya manusia dan sumber daya alamnya itu berbeda gitu kan, sehingga membutuhkan yang namanya bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, level faktor dan komposisi dari faktor-faktor produksi itulah juga yang sangat mempengaruhi keunggulan komparatif dari sebuah negara mengenai satu produk tadi gitu. Yang ketiga adalah mengenai industri-industri terkait dan pendukung para pemasok dan jasa dukungan industri. Ini jelas sekali untuk memengaruhi efisiensi dari sebuah barang tadi ketika akan diperdagangkan gitu kan ya. Bagaimana ketika semakin efisien gitu, semakin efisien atau meskipun barang tersebut bukan merupakan barang yang bisa mutlak diproduksi negara tersebut, tetapi kalau didukung oleh pemasok dan jasa dukungan industri yang bagus, tentu saja dia bisa memproduksi barang itu efisien gitu. Terus yang keempat adalah strategi, struktur dan persaingan perusahaan-perusahaan, persaingan domestik, dan kemudian adanya hambatan-hambatan untuk masuk serta organisasi dan gaya pimpinan perusahaan itu juga mempengaruhi keunggulan komparatif. Jadi karena perdagangan internasional ini melibatkan banyak pihak ya, tidak hanya satu pihak saja, tetapi bahkan negara tersebut. Jadi ketika kita dilihat bahwa hambatan-hambatan untuk masuk ini otomatis adalah dari kebijakan suatu negara gitu. Bagaimana suatu negara melindungi barang-barangnya supaya kita butuh impor nggak sih gitu kan, kita harus tahu gitu. Jadi strategi dan struktur dan persaingan usaha perusahaan ini tadi mempengaruhi keunggulan komparatif tersebut. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh ini ya. Contoh ini contoh di sini adalah perdagangan internasional yang akan dilakukan oleh Selandia Baru dan juga Australia mengenai gandum dan kapas. Kalau kita lihat di sini, Australia kalah telak dari Selandia Baru gitu ya. Gandumnya 6 gatang, kapasnya 6 bal, itu Selandia Baru. Kemudian Australia hanya 1 gatang dan hanya 3 bal. Dan ternyata produksi ini adalah produk yang dihasilkan oleh 10 orang dalam 1 minggu. Berarti 10 orang dalam 1 minggu di Selandia Baru bisa menghasilkan 6 gatang gandum dan 6 bal kapas. Sedangkan di Australia berbeda. 10 orang hanya bisa menghasilkan 1 gatang. Dan 10 orang dalam 1 minggu hanya bisa menghasilkan 3 bal kapas. Nah, kalau kita lihat, menurut teori ini perdagangan antara Selandia Baru dan Australia tidak akan timbul, ya kan? Kalau kita menurut teorinya Adam Smith di absolute advantage. Karena apa? Karena keunggulan absolutnya ada di mana? Di Selandia Baru semua, gitu kan? Tetapi yang penting di dalam teori comparative advantage ini adalah bukan absolute advantage-nya, tapi adalah comparative advantage-nya yang kita lihat. Besarnya comparative advantage Selandia Baru dalam produksi gandum 6 gatang dibanding 1 gatang dari Australia adalah 6:1, gitu kan? Terus dalam produksi kapas dibanding 6 bal dari 3 bal Australia, yaitu 2:1. Di sini sebenarnya Selandia Baru memiliki comparative advantage-nya adalah menangnya adalah di dalam sini gandum, gitu kan? Lebih besar dari 2:1. Kalau kita lihat sebenarnya kan 2:1 di sini. Jadi kalau gandum 6:1. Kalau dilihat di comparative advantage, Selandia menang di gandum. Nah, kalau untuk Australia dalam memproduksi gandum 1 gatang dibanding 6 gatang, dia punya 1/6:1. Dalam produksi kapasnya setengah bal dari Selandia Baru atau 1/2. Comparative advantage-nya ada pada produksi kapasnya, yaitu 1/2. Lebih besar daripada 1/6 tadi ketika daripada dia memproduksi yang namanya gandum.
Oleh karena itu, perdagangan akan timbul antara Selandia Baru dengan Australia dengan spesialisasi gandum untuk Selandia Baru dan menukarkan sebagian gandumnya dengan kapas dari Australia. Dasar nilai pertukaran atau term of trade-nya ditentukan adalah dengan batas-batas nilai tukar masing-masing barang di dalam negeri. Jadi tadi masih bisa melakukan yang namanya perdagangan internasional. Jadi Australia pun masih punya perbandingan tadi ya, setengahnya dari Selandia Baru. Jadi tidak perlu khawatir ini ya. Kalau kita lihat di slide ini, kita fokus pada ini ya, opportunity cost of wheat gandum, dan satu lagi opportunity cost dari cotton atau kapas gitu ya, antara New Zealand dengan Australia, antara Selandia Baru dengan Australia. Jadi opportunity cost-nya kita lihat. Nah ini ya, opportunity cost-nya kalau New Zealand ini dilihat, dia lebih mana opportunity cost-nya? Sedangkan Australia bagaimana ini? 3 kapas sama dengan 1 gandum, atau 1 gandum sama dengan 3 kapas. Kalau ini 1:1, 3 gandum dengan 3 kapas. Nah, kita lihat bahwa New Zealand memiliki comparative advantage-nya adalah pada gandum. Kemudian Australia memiliki comparative advantage-nya pada kapas, gitu ya. Jadi keunggulan komparatif berarti adalah biaya peluang yang lebih rendah ketika negara mengkhususkan diri dalam memproduksi barang-barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Jadi itu negara-negara tadi memaksimalkan output gabungan mereka dan mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih efisien. Jadi tadi gitu ya. Meskipun awalnya adalah menangnya Selandia Baru semua, tapi ternyata Australia pun masih memiliki keunggulan komparatif dalam kapas, seperti itu tadi. Kalau di slide yang tadi kita melihat dari opportunity cost, maka di sini kita melihat dari perbandingan dan tingkat kurs di dunia di 2 negara atau 2 barang. Di sini ada Amerika Serikat dan Brasil. Jadi kayunya $1, baja gurungnya $2, kalau Brasil 3 real dan 4 real. Harga dalam negeri kayu dan baja gulung di Amerika Serikat dan Brasil ini ya, harga kayunya $1. Terus baja gulungnya ini per meternya seperti ini. Nanti kita lihat penjelasan di slide berikutnya. Kita tadi sudah tahu ya, ada 4 real, ada $1 gitu kan ya tadi ya. Yang kita harus tahu adalah kursnya. Kursnya itu tadi ya, kalau ternyata $1 itu sama dengan 1 real. $1 itu sama dengan 2 real. $1 sama dengan 2,1 real. Ini adalah harganya ya, 1 real. Hasilnya adalah Brasil itu harus mengimpor kayu dan baja. Tapi kalau 1 realnya itu adalah sama, $1 itu adalah sama dengan 2 real, berarti hasilnya kan setengah ya. Berarti Brasil hanya mengimpor kayu saja. Tapi kalau $1 itu 2,1 real, nanti harga realnya adalah 0,48 tadi. Nah kalau tadi berarti Brasil harus mengimpor kayu dan AS mengimpor baja. Tapi kalau harganya tadi ini ya turun-menurun ya terus, berarti nanti ada kesimpulannya. Kalau $1 4 real atau 0,25 realnya tadi, Amerika Serikat harus mengimpor kayu dan baja. Jadi nanti kita ada berbagai kemungkinan di sini. Nilai tukar dan keunggulan komparatif yaitu adalah jika tingkat kurs mencapai rentang yang tepat, maka pasar bebas akan mendorong tiap negara untuk menggeser sumber daya ke sektor lain. Yang tepat, negara itu menikmati keunggulan komparatif, hanya produk di negara yang memiliki keunggulan komparatif ini yang akan bersaing di pasar dunia. Jadi benar-benar harus tahu, ini benar-benar mempertimbangkan kursnya ya, kursnya tadi, supaya tahu bahwa oh nanti kalau di mereka pakai per meter sama apa tadi per gulung ya, per gulung tadi itu nanti harga realnya berapa, harus benar-benar diperhitungkan supaya tahu oh nanti tadi supaya mencapai rentang yang tepat tadi, sehingga kita bisa menikmati yang namanya keunggulan komparatif. Itu adalah cerita singkat mengenai keunggulan komparatif. Saya rasa ini masih kurang sekali, nanti saya ingin kita berdiskusi lebih lanjut ya. Di slide berikutnya kita akan sudah beda bahasan gitu ya. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai kurva kemungkinan produksi. Jadi saya harap nanti kalian tetap bisa menyimak di video yang berikutnya.